Jepang atau yang dikenal sebagai negara matahari terbit adalah negara yang maju dan modern dengan berbagai budaya unik serta yang menyertainya. Jepang menjadi satu dari sekian negara yang terkenal jujur, disiplin dan menjunjung etos kerja tinggi. Hal tersebutlah yang membuat negara anime ini menjadi satu rujukan bagi para perusahaan dalam mengelola sistem kerjanya. Tempat wisata di Jepang juga sangat amat memukau. Pantai, gunung, wisata budaya dan lain sebagainya semakin mengukuhkan bahwa negara ini punya keragaman yang kompleks. Di balik keindahan serta prospek karir seperti yang sudah disebutkan di atas, Jepang ternyata juga punya sisi lain yang cukup membuat kamu terkejut ketika mendengarnya. Akan sangat wajar jika nantinya kamu mulai berpikir dua kali untuk berkunjung ke negara ini, entah untuk berlibur atau melebarkan karir. Penasaran apa saja sisi gelap negeri matahari terbit ini? Simak daftarnya berikut ini. Gila kerja. Jepang dikenal sebagai negara pekerja keras dan gila kerja. Faktanya, orang Jepang memang suka sekali bekerja, bahkan bisa sampai 20 jam sehari. Selain karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan, kebanyakan pekerja merasa sudah seharusnya mereka bekerja keras karena mereka dibayar untuk itu. Istilah gila kerja sudah bukan hal yang asing lagi bagi para pekerja di negeri bunga sakura tersebut. Karyawan di Jepang bisa lembur puluhan jam dalam seminggu hingga melebihi batas wajar jam lembur yang telah ditetapkan. Bahkan saking gila kerjanya tidak sedikit di antara mereka tidur di jalan dan berangkat kembali bekerja keesokan paginya. Dengan pola kerja yang tidak seimbang antara bekerja dan kehidupan sehari-hari, banyak di antara mereka yang sampai kelelahan dan bahkan berujung pada kematian. Fenomena ini oleh masyarakat Jepang disebut karoshi yang artinya meninggal karena kelebihan bekerja. Karoshi kini menjadi suatu isu yang menghantui para pekerja di Jepang. Bagaimana tidak menurut sebuah survei nasional, 1/5 dari angkatan kerja Jepang menghadapi risiko karoshi, mengingat mereka menghabiskan lebih dari 80 jam waktu kerja ekstra setiap bulannya. Di masa lalu, Jepang pernah mengalami periode industrialisasi yang cepat, yang menuntut para pekerja untuk bekerja keras agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Budaya gila kerja ini juga menjadi satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya kematian warga Jepang. Sulit membeli rumah. Kamu punya niatan untuk bekerja di Jepang atau bahkan menetap di negara ini? Lebih baik pikirkan kembali matang-matang. Masalahnya, beberapa warga entah itu asing atau bahkan lokal sekalipun mengeluhkan tentang harga tempat tinggal di negara ini. Harga rumah-rumah di Jepang sangatlah tinggi. Kamu perlu waktu puluhan tahun untuk mencicilnya hingga lunas. Menyewa apartemen pun sepertinya bukan pilihan yang tepat, lantaran harganya juga masih terbilang sangat tinggi apalagi jika disewakan kepada orang asing. Bundir adalah hal wajar. Tingginya angka stres yang dialami para penduduk Jepang menjadikan negara ini salah satu yang terbanyak dalam kasus bundir. Tingkatnya bahkan sudah sampai di tahap mengkhawatirkan. Mayoritas kasus bundir ini disebabkan karena tekanan kerja yang tinggi, perundungan dan juga depresi. Orang Jepang memang dikenal menjunjung harga diri yang sangat tinggi. Karena alasan kehormatan, mereka memilih bundir ketimbang menanggung malu akibat menerima ganjaran sosial. Banyak tunawisma berkeliaran. Kota Kamagasaki yang berganti nama menjadi Airinchiku yang berada di Nishinariku, Osaka adalah sebuah wilayah yang disebut paling miskin di Jepang. Bila merunut pada sejarah, pada 1960-an, Kamagasaki adalah tempat para pekerja buruh harian lepas di Jepang yang ingin mencari pekerjaan harian. Mereka adalah pekerja non-terampil sehingga dibayar murah. Berdasarkan data tahun 2012 hingga 2016, ada sekitar 6.235 tunawisma yang tersebar di seluruh wilayah Jepang dan terbanyak berada di Osaka serta Tokyo. Meski Jepang mempunyai banyak lowongan pekerjaan, tapi para pekerja yang tidak memiliki keterampilan itu tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.
sukar berbaur dengan warga asing. Masyarakat Jepang menanamkan prinsip individualisme tinggi dalam hidupnya. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan sukar untuk ikut campur masalah orang lain. Satu contohnya adalah diskriminasi terhadap orang asing. Masyarakat asli Jepang yang disebut dengan gaijin akan menjaga jarak dengan orang asing karena alasan perbedaan budaya serta kendala bahasa. Sebagian tempat usaha di Jepang, seperti restoran atau bar, melarang orang asing untuk datang masuk ke tempat mereka. Larangan ini diterapkan dengan tujuan untuk menghindari kendala bahasa yang bisa menciptakan miskomunikasi. Itulah tadi sisi lain negara Jepang yang kita anggap nyaman jika tinggal di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar memberikan info terbaru di dunia.